Baru ke atasnya itu baru ada ranting, ada daun, ada buah gitu ya. Ketika kita ibaratkan kesalahan-kesalahan seseorang itu dari batang terus kemudian sampai ke atasnya, itu merupakan sebuah kesalahan. Nah, pangkal dari semua itu adalah karena hubung cinta kepada dunia. Nah, sekarang yang lagi tren nih, yang dilakukan, mohon maaf ya karena ini fakta, yang dilakukan kasus siapa yang lagi polisi, nah Verdi Sambo itu karena urusan apa itu sebabnya? Dunia. Serakah itu saja. Nah, ada juga di Lampung ini ya, yang jadi tersangka rektor perguruan tinggi. Tinggalan informasi lagi universitas paling terkenal di mana sih? Lampung apa namanya? Unila. Rektor Unila tersandung juga dipanggil KPK, ambil KPK ya, karena di OTT ya, makanya diambil bukan dipanggil. Nah, tersandung kasus korupsi. Pangkalnya karena urusan apa itu? Dunia. Lagi-lagi dunia. Banyak pula kasus yang anak sendiri bisa membunuh emaknya, membunuh orang tuanya karena urusan apa itu? Dunia. Minta dibeliin HP, gak dibeliin, ibunya dibunuh. Nauzubillah lebih dari setan itu ya. Atau kasus-kasus lain, kasus-kasus pelecehan seksual, bahkan oknumnya mengatakan diri sebagai orang yang mempunyai pondok pesantren. Betul ya? Itu tersandung kasus. Itu urusan apa itu? Urusan syahwat, urusan dunia lagi. Nah, saya bercerita kenapa contoh kasus mulai dari mungkin yang dilakukan oleh orang awam, mungkin non-muslim, sampai dengan muslim yang berstatus kiai pimpinan pondok seperti itu ya, terkena penyakit hubun dunia, terserang penyakit wahan ini. Jadi gak pilih-pilih, sama seperti penyakit corona, gak pilih-pilih, kecil, besar, tua, muda, sama saja. Ketika sudah menyerang, serang. Ini lebih parah penyakit wahan ini tadi. Judulnya saja sudah cinta. Cinta yang dicintai siapa? Dunia. Ketika Ustadz Ipul ditinggal istrinya pergi, misalnya ada hajat ke 4 orang tuanya pulang kampung, bapak tunggu di rumah aja ya, saya paling seminggu di sana. Apa yang dirasakan? Pusing, gelisah, bingung. Biasanya sarapan langsung ada yang nyediain, langsung nyusul, bikin kopi kan, langsung nyusul. Saking cintanya kepada istrinya ya. Nah, begitu pula orang yang terkena penyakit hubbu dunia, ya, saking cintanya kepada dunia, yang ada di dalam otaknya, yang ada di dalam pikirannya adalah dunia. Sampai-sampai ketika kita sholat, masalah Allahu Akbar, wah, itu padahal ada olah bisnis ini. Ada nawar mobil saya. Waduh, pas bener ini. Apalagi udah rundingannya udah dekat gitu. Dalam sholat, apalagi di luar sholat, di bawah sholat ada seperti itu. Masya Allah. Kadang-kadang nyangkut terus ya.
lagi. Sebut dunia nih. Kalau Akbar kalau tadi belum sadar. Maka saya bilang bahayanya penyakit wahmi. Dan penyakit wahmi dunia juga sama seperti penyakit corona yang intensitasnya beda-beda. Tahapannya ada, apa namanya? Punya kelas-kelasnya. Ini sepertinya gak usah dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri bisa 14 hari. Dok, saya terdeteksi kena virus corona, tapi saya gak merasa ini. Sehat. Oke, tapi yang penting isolasi mandiri di rumah 14 hari. Karena terdeteksi ada virus corona di dalam badan kamu. Nah, karena fisiknya ini ringan gitu ya. Ada lagi yang seperti apa? Terasa batuk, pilek, tapi masih bisa beraktivitas. Itu pun nggak boleh keluar, harus di dalam rumah sampai dijaga sama keamanan gitu ya. Karena ketika keluar batuk itu nanti menular ya. Sampai intensitas yang sangat parah diisolasi di rumah sakit dan nggak boleh dicampur dengan pasien lain kan? Rumah sakit bahkan ini khusus untuk penyakit corona, nggak boleh dicampur. Pasien yang lain nanti dulu, nggak boleh dipakai rumah sakit ini. Segitunya. Pengalaman ada kawan yang sampai diisolasi di rumah sakit, belum diisolasi masih di ICU Mas Andi. ICU waktu pas wabah corona ini. Beliau sudah fisiknya sudah tua dari Ustaz Ipul tua lagi. Oh belum, masih muda makanya lebih tua ya. Gitu. Nah ini beliau mengisahkan posisi pada waktu sudah di rumah sakit. Sudah napasnya sesek, gak boleh ditunggui. Tahu-tahu pikirannya itu seperti apa? Kalut luar biasa. Melihat ke kanan, tahu-tahu sudah dibawa keluar meninggal, mentalnya drop. Ke kiri, kemarin masih ada, hari ini sudah ganti lagi pasien, drop lagi. Dia itu satu-satunya di situ paling lama. Setiap masuk di situ nggak bertahan 2-3 hari, ganti lagi. Langsung lewat. Semakin drop dia. Yang dia lakukan akhirnya, saya pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tingkat kepasrahan itulah sampai dengan hampir 8 hari di ICU di situ. Allah berikan lagi, diberikan lagi kesehatan. Walaupun baru pulih itu gak bisa langsung. Sampai sekarang pun sebenarnya ketika sudah pernah kena penyakit seperti itu, paru-parunya sudah luka, ibarat tampungan oksigen tadinya 100, tinggal 70 tetap beda. Diajak lari sama Mas Andi bengek dia. Pasti gitu. Nah, jamaah rahimahullah, hubbud dunya, penyakit cintanya kepada dunia itu pun begitu. Ada kelasnya, ada tingkatnya. Mungkin kelas kita masih ringan ya. Maka mumpung terdeteksi masih ringan, cepat-cepat diobati. Pesan saya, saran saya adalah ketika urusan dunia, maka cukuplah di genggaman sini. Jangan sampai urusan dunia itu dibawa kepada itu. Salah satu, karena ini yang diserang wahyu ini kan, yang disekarang adalah hati kita, kolbu kita. Maka ketika kita sudah membawa dunia itu ke dalam kolbu kita, itu sudah terdeteksi kita terkena penyakit ubud dunia. Maka kuncinya di mana? Nah, apa yang kita miliki? Yang ada di badan kita. Di badan Ustaz itu ada apa itu? Ada lidah yang di sini ya. Lidah
tidak rida ini aslinya. Jadi bukan sorban. Kalau sorban itu yang digunting di sini, nah itu sorban. Kalau ini ada Kak Ilham ini namanya rida. Nah, Mas Andi itu rida. Salah kita salah. Kalau ini salah ini. Ada kacamata. Yang paling mahal apa yang dipakai? Apa yang pakai yang gaya mahal sih? Ada ya? Kacamata itu harga berapa itu? Murah. Nah kacamata kira-kira pas saya butuh saya minta boleh nggak? Kalau jawabannya kelihatan hubungannya ya, gitu. jawabannya lama bingung dah. Kasih soalnya. Kasih soalnya. Nah artinya untuk kita ukur adalah sesungguhnya kalau kita ukuran sama Pak Adnan Enggak. Enggak cocok. Enggak cocok. Enggak kan? Ya. Saya ingin mengatakan bahwa semua yang ada dalam diri kita yang kita miliki di dunia ini itu sejatinya bukan punya kita, tapi titipan Allah. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah ukuran keikhlasan. Cinta kepada dunia kita akan luntur ketika misalnya ada orang kawan kita, Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam. Iya kabarnya alhamdulillah sehat. Ini loh, Jan. Aku kecek kangen tenan iki. Jaluk tulung sih dibantu aku. Lebih ya. Wete. Piti-piti. Iso apa ora? Kanker itu mau. Waduh, angel men iki urusan gitu ya. Ini ukurannya. Maka tolonglah ketika memang saudara kita betul-betul membutuhkan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan punya saya. Allah nitipkan ke saya. Ada yang butuh ke situ, saya kasihkan. Nah, begitu saya pinjamkan. Nah, gitu. Atau bahkan ketika kita mengkaji waktu itu apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, kuncinya di situ saja. Siapa kenal diri, maka dia akan kenal Tuhannya. Ini untuk meminimalisir, mencegah kena penyakit hubub dunia. Karena semua titipan Allah, jangankan barang-barang, diri kita toh ini. Ini milik Allah, titipan Allah. Nah, kita petani saja. Ustaz Ipul sudah keluar uban? Sudah. Bisa nggak nyegah biar nggak keluar uban? Nunggu lagi. Pikok lagi, nunggu lagi. Artinya bisa nggak dicegah uban itu? Begitu luar biasa. Bagaimana Allah mendesain seperti itu ya? Nah, belajar di situ. Karena semua milik Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah ada terdeteksi penyakit wahmi, yang kita lakukan adalah istighfarkan qalbu kita. Karena penyakit wahmi itu tidak menyerang fisik, tetapi menyerang qalbu kita. Istighfarkan. Astagfirullahaladzim. Sama ketika kita mencuci, ya Allah, begitu sakitnya saya ngurusin masalah dunia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kau memanggil nama, aku dipanggil oleh Allah. Suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, ini emang pas enak tambalan ban bocor. Saya mati tinggal ini. Ya Allah. Mending ini seperti itu ya. Ini bergejolak itu di situ antara penyakit hubud dunia. Seperti itu. Nah, maka belajarlah itu, maka istighfarkan itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemarin zuhur saya tidak sholat jamaah, ya Allah, gara-gara cuma nendel ban bocor satu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfarkan. Begitu ya. Karena tidak setiap hari kita pasti punya kesalahan, maka kita wajib beristighfar
atas semua kesalahan yang kita lakukan. Nah, ini baru satu virus yang kita bahas ini ya. Wa karahiyatul maut belum ini.